Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nunung. Sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat selalu, Jih. Pembelajaran kali ini kita awali dengan buku baru kalian, buku tema tema 2. Di buku tema kalian banyak sekali, hampir ada 10 lebih dongeng yang ada di buku kalian. Makanya kemarin Bu Nunung berpesan kepada kalian untuk rajin membaca, karena ilmu dapat kita peroleh salah satunya dengan cara membaca. Jadi tidak ada alasan untuk malas membaca. Paham semuanya? Pembelajaran kali ini yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hewan serta cara merawat tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan serta siswa dapat menjelaskan cara merawat tumbuhan dan hewan. Oke, langsung saja ya. Masuk yang pertama, manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya padi. Padi itu dapat diolah menjadi beras, dan beras itu nanti dimasak menjadi nasi. Nasi itu setiap hari kita konsumsi ya, untuk penghasil tenaga di setiap hari. Terus ada juga jagung, ubi jalar, singkong, terus ada tebu, masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Selanjutnya, yang kedua, sebagai bahan pakaian. Contohnya pohon kapas. Pohon kapas itu diambil kapasnya. Kapas itu nanti diolah menjadi kain, sedangkan kain itu sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Terus manfaat tumbuhan yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Kemarin Bu Nunung sudah menjelaskan kalau ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya itu bernafas. Bernafas itu kan memerlukan oksigen. Oksigen itu sendiri diproduksi oleh tumbuhan yang berwarna hijau. Kenapa Bu hanya tumbuhan yang berwarna hijau yang dapat memproduksi oksigen? Jadi tumbuhan yang berwarna hijau itu dapat melakukan fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu salah satunya adalah oksigen, seperti itu. Selanjutnya, manfaat tumbuhan yang keempat yaitu sebagai obat tradisional. Contohnya jahe. Jahe itu dapat menyembuhkan perut kembung. Terus ada kina. Kina itu dapat menyembuhkan penyakit malaria. Terus jus jambu itu cocok untuk menambah trombosit pada darah. Terus selanjutnya, manfaat tumbuhan yang terakhir yaitu sebagai sumber bahan bakar. Contohnya gula tebu. Gula tebu itu dapat diolah menjadi biodiesel. Nah, biodiesel itu dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya ayam. Ayam itu bisa diambil telur, terus dagingnya. Terus ada sapi. Sapi itu bisa diambil daging dan susunya. Terus ada kambing, bisa diambil dagingnya. Nah, itu tadi contoh-contoh hewan yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Selanjutnya, obat alternatif. Ternyata ada beberapa hewan yang bisa dijadikan sebagai obat alternatif. Contohnya minyak ikan. Minyak ikan itu ternyata baik untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak. Ada lagi cacing. Cacing itu bisa menyembuhkan penyakit tipes. Ada lagi sari ikan kutuk. Sari ikan kutuk itu sangat cocok sekali bagi orang-orang yang habis melakukan operasi. Nah, luka operasi itu akan cepat kering jika orang itu mengonsumsi ikan kutuk. Selanjutnya, manfaat hewan yang ketiga yaitu diambil tenaganya. Ada beberapa hewan yang dapat diambil tenaganya. Contohnya ada sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau itu di pedesaan biasanya untuk membajak sawah. Terus ada juga kuda. Kuda untuk menarik delman atau gerobak. Nah, selanjutnya, cara merawat tumbuhan. Cara merawat tumbuhan yang pertama yaitu disirami. Untuk menyirami tumbuhan itu ada waktunya. Waktu yang terbaik untuk menyirami tumbuhan itu
di pagi hari dan di sore hari. Untuk menyirami tumbuhan itu, jangan sampai airnya mengenang. Karena kalau airnya mengenang itu akan menutupi jalur oksigen dan itu tidak bagus untuk tumbuhan. Selanjutnya, diberi pupuk. Pupuk itu ada 2 jenis, pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, pupuk yang paling bagus itu pupuk alami. Pupuk alami itu contohnya pupuk dari sisa kotoran yang sudah diolah. Terus ada pupuk kompos. Nah, itu tadi contoh-contoh pupuk alami. Selanjutnya, yang ketiga, memangkas tanaman yang mati. Kadang ada tumbuhan yang berwarna coklat. Tumbuhan yang berwarna coklat itu menandakan tumbuhan itu sudah mati. Nah, lebih baiknya itu tumbuhan yang mati itu dipangkas agar tidak mengganggu tumbuhan yang lainnya. Yang terakhir, menyiangi atau mencabuti rumput. Nah, tumbuhan kadang kan ada ya di sekitar tumbuhan itu tumbuh rumput-rumput liar. Nah, bagusnya itu rumput-rumput liar itu dicabutin agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, cara merawat hewan. Cara merawat hewan yang pertama, sebelum masuk ke cara merawat hewan, ada beberapa hewan yang cocok dipelihara. Contohnya apa aja? Ada ayam, ada ikan, ada burung, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, terus ada hamster. Nah, itu tadi contoh-contoh hewan yang dapat dipelihara. Sekarang yuk masuk ke cara merawat hewan. Yang pertama, diberi makan dan minum secara teratur. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan, jangan sampai lupa memberi makan dan minum. Dan yang kedua, memberikan tempat hidup yang layak. Jadi misal kalau kalian memelihara kucing, nah itu diberi kandang yang layak untuk di tempat tinggali. Selanjutnya, membersihkan kandang. Seringkali hewan peliharaan itu buang kotoran di kandang. Jadi lebih baik itu kalian membersihkan kandang itu secara rutin agar hewan peliharaan kalian itu terbebas dari penyakit. Memandikan secara teratur. Nah, hewan peliharaan yang berbulu itu lebih baik dimandikan secara teratur biar tidak ada kutu-kutu yang menempel di hewan peliharaan kita. Untuk tugas kalian, buka buku modul kalian. Di situ ada beberapa soal, tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh, Nah, itu tadi penjelasan Bu Nunung mengenai manfaat tumbuhan dan hewan. Ternyata banyak sekali manfaat dari tumbuhan dan hewan. Maka tugas kita yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar lingkungan alam di sekitar kita tetap terjaga. Paham, Sekian pembelajaran Bu Nunung pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Nunung mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.